Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisi Budiarti, NPM 1834030037. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 9 tentang metode pengumpulan data kuesioner. Seperti yang kita ketahui bahwa kuesioner merupakan suatu cara yang digunakan untuk menggali informasi dengan memberikan suatu daftar pertanyaan kepada narasumber, di mana daftar pertanyaan tersebut harus kita buat secara singkat dan jelas dengan menggunakan kode seperti itu agar mudah dimengerti oleh narasumber, dan narasumber akan menjawab daftar pertanyaan tersebut dengan singkat. Kuesioner terbagi menjadi dua berdasarkan jenisnya. Yang pertama, kuesioner secara langsung. Yang kedua, kuesioner melalui surat dan elektronik. Nah, dalam hal ini kita harus mematuhi pedoman dari desain kuesioner itu sendiri. Bagaimana kuesioner itu dibuat nantinya, dengan terlebih dahulu kita harus membuat rancangan apa saja yang ingin ditanyakan, kemudian tinjauannya seperti apa, dan harapan yang kita harapkan juga bagaimana. Nah, itu harus bisa kita rencanakan dengan sebaik mungkin. Nah, dalam hal ini juga kita harus menentukan dengan matang metode pengumpulan datanya seperti apa dan meninjaunya kembali. Setelah itu nantinya tentunya akan menghindarkan kita dari hambatan-hambatan atau rintangan yang akan terjadi pada saat di lapangan atau pada saat penelitian tersebut. Nah, tentu di dalam penelitian itu pastinya ada kendala yang nantinya akan kita hadapi, dan untuk itu oleh karena itu kita harus memperhatikan etika maupun cara kita dalam menafsirkan apa yang kita temukan dari penelitian tersebut agar bisa kita olah menjadi data yang sesuai dengan harapan kita, dan kita bisa membuat penelitian tersebut dengan baik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai desain eksperimen. Pada bab 10 ini, desain eksperimen itu kalau kita artikan desain artinya merencanakan, dan eksperimen itu bisa kita artikan uji coba. Nah, dalam hal ini tentunya kita harus melihat dan membuat rencana yang matang mengenai eksperimen yang akan kita lakukan, uji coba yang akan kita lakukan tersebut. Bagaimana nantinya suatu faktor-faktor yang mempengaruhinya nanti bisa kita selesaikan dengan baik, dan nantinya akan didapati suatu penelitian yang bagus pula. Kemudian di dalam desain eksperimen ini kita harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan kemudian kita harus memperhatikan juga jenis eksperimen yang akan kita gunakan. Selain itu juga di dalam eksperimen ini juga kita tidak boleh memaksa orang untuk menjadi narasumber atau uji coba kita. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Nah, jadi kita harus berbicara dengan baik, menyatakan kehendak kita, dan jika orang tersebut mau, nah baru kita bisa melakukan uji coba tersebut. Setelah uji coba tersebut dilakukan, nah kemudian juga nanti akan ada
eksperimen lanjutan atau uji coba lanjutan. Nah, dalam hal ini juga kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Nah, kemudian juga tentunya dengan memperhatikan etika, kemudian memperhatikan materi yang nantinya ada dalam uji coba tersebut. Nah, dalam hal ini kita harus mempersiapkan beberapa langkah-langkah yang nantinya harus dilakukan pada uji coba. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengukuran variabel definisi operasional. Dalam hal ini, pengukuran variabel merupakan suatu cara di mana kita memberikan suatu pengukuran terhadap hal yang dapat mengubah nilai dari segi angka, simbol, ataupun objek yang ada pada penelitian yang akan kita teliti. Selanjutnya, definisi operasional. Dalam hal ini, kita mendefinisikan secara operasional dari variabel-variabel yang akan diteliti, meliputi pengertian cara mengukur, alat ukur, dan skala yang akan digunakan. Dalam data operasional ini meliputi operasionalisasi, dimensi, dan elemen, kemudian mengoperasionalisasikan konsep, kemudian dimensi dan elemen, motivasi, dan kemudian juga kita akan melihat apa saja yang tidak termasuk ke dalam operasionalisasi. Nah, selanjutnya juga nanti akan dibahas tentang bagaimana tinjauan definisi operasionalisasi ini lebih jelas lagi. Di sini juga dijelaskan tentang dimensi internasional dari operasionalisasi. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa ketika kita meneliti di tempat yang kebudayaannya itu berbeda, maka kita harus bisa menyesuaikan diri dengan melaksanakan kewajiban kita dalam meneliti dengan sebaik mungkin. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.